Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin pejabat, Bapak, pembina, dan senior menyampaikan izin memperkenalkan diri Taruna Muda Politeknik Pemasyarakatan Angkatan 57. Nama Hendri Prasetyo, STB 5019, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Izin Bapak, di sini saya akan mempresentasikan tugas pengganti UTS filsafat. Konsep pokok filsafat. Menurut Plato, filsafat adalah penyelidikan tentang sebab-sebab dan asas-asas yang paling akhir dari segala sesuatu yang ada. Sedangkan Aristoteles memberikan definisi filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang senantiasa berupaya mencari prinsip-prinsip dan penyebab-penyebab dari realitas yang ada ini. Banyak filsuf menyatakan bahwa yang menjadi awal kelahiran filsafat adalah ketakjuban. Berbagai mitos dan mite memainkan peranan dan berupaya menjelaskan asal mula dan berbagai peristiwa yang terjadi di alam semesta. Namun, penjelasan yang diberikan tidak dapat memenuhi rasa puas manusia. Adanya ketidakpuasan membuat manusia terus mencari penjelasan yang lebih pasti dan meyakinkan. Ketakjuban dan ketidakpuasan tersebut melahirkan pertanyaan atau hasrat ingin bertanya. Pertanyaan tersebut pada hakikatnya merupakan keraguan dari pihak manusia yang bertanya dan menginginkan kejelasan serta kebenaran dari apa yang telah diketahuinya. Konsep pokok filsafat. Adapun sifat-sifat dasar filsafat, yaitu pertama, berpikir secara rasional. Yang kedua, berpikir secara radikal. Yang ketiga, berupaya mencari asas. Yang keempat, memburu kebenaran. Yang kelima, berusaha memperoleh kejelasan. Objek filsafat terdiri dari objek material dan objek formal. Objek material adalah segala sesuatu yang ada atau mungkin ada, sedangkan objek formal adalah sifat penelitian yang mendalam dan dapat dipikirkan secara logis. Beberapa cabang filsafat, diantaranya epistemologi, metafisika, logika, etika, dan estetika. Ada beberapa metode yang digunakan dalam filsafat. Yang pertama, deduktif. Deduktif adalah pemikiran dari suatu yang umum ke khusus. Yang kedua, induktif. Metode induktif yaitu pemikiran dari suatu yang khusus ke umum. Sedangkan yang ketiga, metode dialektika, yaitu pemikiran yang bergerak atas dasar tesis, antitesis, dan sintesis. Peranan filsafat diantaranya yaitu yang pertama, pendobrak pintu dan tembok tradisi yang sakral. Yang kedua, pembebasan manusia dari ketidaktahuan dan kebodohan. Yang ketiga, pembimbing manusia untuk berpikir secara rasional, logis, luas, dan secara lebih mendalam. Filsafat sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama, filsafat dan ilmu pengetahuan dapat saling bertemu dan berkaitan dengan keduanya, menggunakan metode pemikiran reflektif dalam usaha untuk menghadapi fakta-fakta dalam kehidupan. Yang kedua, menunjukkan sikap kritik dengan pikiran terbuka dan kemauan yang tidak memihak untuk mengetahui hak kebenaran. Yang terakhir, filsafat sebagai ilmu pengetahuan membahas ilmu pengetahuan sebagai objeknya secara rasional, menyeluruh, dan mendasar. Sejarah dan paradigma penghukuman. Hukuman atau penghukuman dapat didefinisikan sebagai pengenaan beberapa bentuk perampasan kebebasan, sumber daya, atau bahkan nyawa yang disahkan oleh negara terhadap seseorang yang dihukum secara tidak adil karena pelanggaran hukum pidana. Aturan tertulis mengenai hukuman paling awal yang diketahui adalah yang pertama, Kode Hammurabi tahun 1780 sebelum Masehi yang mengungkapkan konsep lex talionis atau hukum pembalasan yang setara. Yang kedua, Kode Musa atau antara abad 16 sampai 13 sebelum Masehi dengan konsep mata ganti mata, gigi ganti gigi.
Sejarah dan paradigma penghukuman. Yang pertama, bentuk penghukuman itu bermacam-macam, seperti pembalasan dan ganti rugi. Bentuk penghukuman berupa pembalasan ganti rugi berarti suatu perbuatan pidana diselesaikan dengan cara yang sama, sedangkan ganti rugi berarti suatu perbuatan pidana diselesaikan dengan memberi ganti rugi kepada korban atau keluarga korban. Paradigma penghukuman berarti pelaksanaan hukuman penjara berdasarkan sistem Pennsylvania dan Auburn, serta sistem dinilai dan progresif. Sejarah dan paradigma penghukuman meliputi sistem Pennsylvania. Dalam sistem Pennsylvania, orang-orang yang menjalani pidana ditempatkan dalam sistem sel secara perorangan, dan mereka menjalani masa pidananya tanpa melakukan apapun. Tidak ada kunjungan, komunikasi dengan orang lain. Tujuannya adalah untuk pembina narapidana agar menyesali perbuatannya dan menghilangkan sifat yang merusak dari diri narapidana. Yang kedua adalah sistem Auburn. Dalam sistem Auburn, orang-orang yang menjalani pidana ditempatkan dalam selnya masing-masing pada malam hari, namun tetap dapat melakukan kegiatan. Hanya saja mereka tidak boleh saling berkomunikasi dan kakinya dirantai sebelah. Tujuannya adalah sebagai pembalasan yang dilakukan kepada narapidana supaya menjadi jerah atau efek jerah. Sistem nilai atau mark system. Orang yang menjalani pidana diberikan suatu penilaian perilaku demi kebaikan diri mereka sendiri setelah selesai menjalani pidana. Diperkenalkan mark system bagi sebuah kelompok narapidana 5-6 orang, di mana narapidana mempunyai angka semakin besar angka positif maka semakin besar mereka lebih cepat dibebaskan. Selanjutnya, sistem progresif atau progressive system. Terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, terpidana ditempatkan dalam suatu probation atau percobaan selama 8-9 bulan dengan mendapatkan perlakuan keras. Yang kedua, terpidana ditempatkan dalam suatu public work prison di mana dapat melakukan pekerjaan umum bersama-sama dengan narapidana lainnya dan kembali ke selnya di malam hari. Pada tahap kedua akan memperoleh perlakuan mark system. Yang ketiga atau selanjutnya, terpidana yang sudah menjalani 3/4 masa pidananya dapat dibebaskan dari penjara dengan persyaratan ditempatkan pada suatu parol. Selanjutnya, tujuan dan rasionalitas penghukuman. Terdapat beberapa teori tujuan pemidanaan, yaitu pertama, retributive theory atau pelaku kejahatan sebagai orang yang merugikan masyarakat atau negara harus dibalas dengan pembalasan yang setimpal. Yang kedua, deterrence theory, yaitu pelaku kejahatan harus diberikan penjaraan agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat. Yang ketiga, rehabilitation theory, pelaku kejahatan harus ditolong dan tujuan pemidanaan pada teori ini adalah untuk memperbaiki atau membina pelaku. Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia telah diatur dalam pasal 51 dan pasal 52 KUHP. Dalam pasal tersebut diatur bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukan tindak pidana dan masyarakat terpidana. Selanjutnya dalam pasal 51 dijelaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat atau pencegahan serta masyarakat terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna atau rehabilitasi. Kemudian dalam pasal 52 diatur bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Demikian presentasi yang saya buat untuk menyelesaikan tugas sebagai pengganti UTS. Sekian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.